أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين سمين أرواح آله وأصحابه وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا الشيخ يا عبد الله فكي ولسيد الشيخ ونقول عثمان ولسيد الشيخ ونقول عبد الحليم وأولياء الله إنما كانوا من بركاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين سمينا أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وإلى روحانية شؤون الله لنا ولهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قالوا اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Dan yang kedua ya, Bismillahirrahmanirrahim, halaman 4. Halaman berapa? Yang keempat ya. Keempat Mahmud itu. Ya, bermula rukun puji itu 5 perkara. Pertama hamid, yakni orang yang memuji. Bagi yang memuji di sini Syekh Sanusi, karena kitabnya Tauhid, Imam Sanusi ini yang memuji tadi itu, memuji kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Nah, ini termasuk daripada idofi tadi itu ya. Kedua Mahmud, yaitu yang kena puji, yaitu Allah Ta'ala. Imam Sanusi pengarang ini memuji kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pujian tadi ini Allah suka dengan karangan kitabnya tadi ini. Yang memuji itu ya Imam Sanusi atau kita yang memuji Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Allah suka dipuji-puji. Bahkan kalau kita panggil Allah dengan kalimat ya Arhamar Rahimin 3 kali, malaikat syari itu siapa yang menyebutkan asma aku itu, kabulkan hajatnya. Ya Rabbal Arbab, Ya Rabbal Arbab, Ya Rabbal Arbab. Itu juga termasuk asma Allah yang senang dipuji-puji Allah. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki asmaul husna, berdoalah dengannya. Dalam Khazinatul Asrar tadi itu dikatakan man shalla ba'da salatil fajri man da'a ba'da salatil fajri, barang siapa berdoa setelah salat fajar, salat subuh tadi itu ya. Wa yada'u yadahu ala sadrihi, letakkan telapak tangannya di atas dadanya begini. Faqala al-fattah 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 al-fattah, zat yang membuka. Maka disinarkan Allah sirruh. Sir itu di dalam hatinya tadi itu. Wa yasura dipermudah urusannya. Taisiri rizkihi, mudah rezekinya. Untuk memberi juga bisa itu dengan kalimat
Al-Fattahu, Al-Fattah. Ihda wa sab'ina, 71 kali dibaca. Habis salat. Itu juga termasuk ikhtiar. Itu juga termasuk mahmud, yang dipuji itu Allah, cuman sifat yang dipuji. Kalau alhamdulillah kan langsung zatnya yang dipuji. Nah, boleh kita puji. Ahli neraka itu dikeluarkan Allah dari neraka karena memuji Allah. Ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allah perintahkan malaikat mencari itu hamba yang di neraka tadi itu, memuji Allah dia. Padahal diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Dicari mereka, Jibril nggak dapat, nggak ketemu. Kat Malik dia berada di dasar, sangat dasar. Ya, dia diazab memang. Dia berharap, masih berharap sama Allah dengan asma-Nya yang disebut ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram tadi itu ya. Itu dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mahmud bih, yaitu sifat yang kepujian, yaitu sabit ia bagi Allah. Itu sifat kepujiannya itu. Kalau alhamdulillah, segala puji milik Allah. Itu apa namanya? Mu'azzah. Itu sifatnya. Allah punya sifat banyak itu. Sifat-sifat Allah itu sifat 20 itu yang wajib dipelajarin tadi itu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar tadi itu ya. Qadir, yang kuasa menentukan dan meniadakan, dari ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Itu kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkehendak, setelah diijadkan masing-masing, ada yang sakit, ada yang sehat. Mau awak sehat, maunya Allah tahu. Ada yang kaya, ada yang miskin, maunya kita kaya. Pilihan kita itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa azabin nar, min syarril ghina wal faqr. Aku berlindung dari fitnah neraka dan azab neraka. Aku juga berlindung ya Allah dari keburukan kaya dan miskin. Jadi orang yang sehat bisa dekat sama Allah, bisa juga jauh sama Allah. Ada juga seperti itu. Orang yang sakit bisa dekat sama Allah, bisa jauh sama Allah. Dua-duanya bisa. Tergantung dirinya tadi itu ya. Kira-kira potensi buat maksiat ketika sehat atau sakit? Sehat. Pas sakit kok sakit, pas sehat kok sehat. Ngomong dia kok sehat. Kok sehat aku ya? Nggak pernah. Tapi kalau sakit tambatnya luar biasa. Kok sakit? Ya, padahal sakitnya dia itu banyak doa yang diamalkan. Ya, kita dikasih sakit karena untuk mengamalkan doa, ngamalkan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu 40 kali. Apabila kita mati syahid, kalau sembuh diampunkan Allah. Apalagi tadi itu ya, baca kulhu sampai mati ketika sakitnya. La yaftinu anil qabri, tidak difitnah dari kuburan, tidak dapat fitnah kubur, tidak dihisap. Salah satu doa yang arba'atu da'watin la turaddu, 4 doa yang tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolak Allah. Da'watul hajj hatta yarji', doanya orang haji sampai dia kembali. Haji itu doanya mustajab. Maka minta, yang penting iman dijaga Allah. Itu yang penting itu. Da'watul ghazi hatta yasdura, dakwanya orang perang sampai dia kembali. Mustajab orang yang jihad. Da'watul marid hatta yabra'a, doanya orang sakit. Itu mustajab. Sebenarnya yang berdoa sapa iki? Sing teko atau sing sakit? Udah
Atau aja ya. Ya kalau kita sakit tadi itu ya ada kesempatan berdoa, mendoakan yang jenguk-jenguk kita doakan. Mudah-mudahan ya Allah, yang jenguk-jenguk aku ini menyebab matinya husnul. Begitu. Yang jenguk pun baca doa juga, ikhtiar. Tangannya as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayasfihi sab'a marat, 7 kali penyakitnya. Yang sakit pun dianjurkan berdoa. Da'watul marid itu mustajab. Jadi kalau kita sakit doa baik-baik. Nah, jadi supaya keluarga kita semua tadi ya mati beriman, kumpul di sini ya kumpul di surga tadi ya. Yang keempat, da'watul akhi li akhihi, doa saudara kepada saudaranya, doa istri kepada suaminya, doa guru kepada muridnya, doa murid kepada gurunya, saling mendoakan kita ini. Cuman nggak tahu, kita didoain nggak tahu, itu sangat cepat sekali. Mana yang paling cepat di antara yang semuanya tadi ini? Yang paling cepat tadi itu ya yang keempat tadi ini, da'watul akhi li akhihi. Sangat cepat doanya tadi itu. Da'watul akhi li akhihi. Jadi kalau kita sayang sama keluarga, doain mereka. Cuman nggak tahu dia kita doain. Bi zahril ghaib. Ada kemanakan mau ujian atau mau ngelamar kerjaan, doakan. Tapi dia nggak tahu kita doakan tadi itu. Itu cepat tuh. Ada malaikat di atas kepala kita mendoakan amin, amin. Cuman nggak dengar lah. Kalau sempat dengar aminnya malaikat ya wis salam itu. Nah, itu doa-doa. Jadi ketika kita posisi sakit tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifatnya Allah itu dipuji tadi itu. Nah, itu keempat, mahmud alai, yaitu nikmat yang puji atasnya. Makanya orang alim begitu sakit tetap alhamdulillah, karena sakit itu nikmat bagi mereka. Kalau kita kan lain ceritanya. Orang ngaji itu, orang alim itu, orang yang bukan orang alim lah, orang-orang yang sudah ngaji begitu sakit alhamdulillah. Kenapa? Malaikat datang terus jenguk-jenguknya. Ya. Kalau kita sakit yang datang malaikat apa? Malaikat yang mengambil selera makan kita kan datang gitu kan. Sehingga makan pun tidak selera. Malaikat yang mengambil kekuatan kita sehingga kita lemas. Malaikat yang mengambil raut wajah kita sehingga pucat. Malaikat yang mengambil dosa kita. Tuh. 4 malaikat datang ini. Begitu ikhtiar, berobat terus ke tempat A, B, C, D boleh, asalkan sesuai dengan syariat. Kalau sakitnya parah, cumanapun obatnya ditebus obatnya. Sakit jantung jutaan tebus, yang penting bisa sembuh. Semua dibeli obatnya. Nah, belum juga, ya itu bukti bahwasanya itu syariat yang menyembuhkan Allah. Atau li ayyi marodin, Nabi punya resep mahal juga, namanya li ayyi marodin, segala penyakit ya. Bima'in tohir, letakkan air tohir, kata Nabi. Ini tohir namanya, bukan ya. Tuqra'u ayatul kursi wal fatihah sab'a marot, dibacakan ayat kursi 7 kali, Fatihah 7 kali. Wal muawwidzatain 71. Muawwidzatain al-falaq, yang doa a'udzu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabb 71. Mahal kali resepnya malim. Tapi li ayyi maradin, obat apa saja. Agak mahal memang resepnya, 71. Kayak tebus obat jantung kan mahal tadi kan. 71 Al-Falaq, 71 An-Nas.
Ya udah selesai. Ya kalau obatnya resepnya mahal, jangan satu aku kayak gini, satu kardus gini. Tapi resepnya mahal, jadi bisa untuk disimpan sampai yang sakit tadi itu ya. Kapan minumnya? Ketika perut kosong. Kapan tuh? Bangun tidur ya. Di situ nggak ada waktu yang penting. Ketika perut kosong diminum. Berarti kita suruh berpikir di mana perut kosong tadi itu. Minumlah salah satu ayam 3 hari. Misalnya bangun tidur kan kosong ya. Minum 3 teguk. Bismillah. Surup. Alhamdulillah. Bismillah. Surup. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Surup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Besok buat lagi, minum lagi. Tinggal minumnya aja kan udah diamalkan ini. Selama 3 hari. Afallah. Mudah-mudahan disembuhkan Allah. Kuncinya yakin. Ya kalau udah minum itu meninggal dunia, itu memang udah ajalnya tadi itu ya. Yang penting kita berpahala sudah. Kenapa? Ngerjakan syariat. Makanya kalau misalnya udah kata sambutan, apa kata Pak Sepuh itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga sudah berusaha zahir batin, bukan dokter yang tidak hebat, bukan obat yang tidak mujarab, kan begitu ya. Tapi memang sudah ajalnya. Ikhtiarnya sudah semuanya itu. Nah, makanya supaya tadi itu jenazah itu nggak didapat azab, di antaranya keluarganya nanti ngantar ke kuburannya, masuk dalam kuburannya. Kan yang nampung ada itu ya, yang nampung 3 orang itu biasanya atau 2 orang ya, ikut anaknya 1 nampungnya. Karena yusannu ad-dafin, disunahkan yang menguburkan mayat itu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'ul azab 40 sana. Maka diangkat azab selama 40 tahun. Nah, itu termasuk ibaratnya kan boleh kita minta salah satu yang menampung jenazah itu keluarganya tadi itu. Nah kan belum, nggak semuanya yang menampung itu paham doanya tadi itu. Itu apa namanya itu? Nikmat yang dipuji, ya kan nikmat semua itu. Kelima, lafaz seperti katanya alhamdulillah atau si anu pemurah. Ucapannya apa? Ucapannya, lafzunnya apa? Kamu muji Allah itu. Alhamdulillah, itu kan minimal itu. Ini cara mensyukur Allah yang paling rendah atas nikmat yang diberikan Allah. Alhamdulillah, paling rendah itu. Cara mensyukuri yang kedua, ngaji, praktek, langsung diaplikasikan. Atau baca Quran, mensyukuri nikmat mata ya. Atau berudu, mensyukuri nikmat kesehatan tadi itu. Yang paling tinggi mana mensyukuri? Nih, kolbutnya bergerak. Begitu dia bisa ngaji, bisa ibadah, bisa bangun malam, dia terasa, ya Allah, terima kasih nikmat ini kau terus kau berikan kepada aku ya Allah. Walaupun aku udah begini, aku masih bisa ngaji ya Allah, masih bisa naik kereta ya Allah. Itu bersyukur itu. Jadi Allah senang mendengar bisikan hambanya ketika dia pasrah dengan hambanya tadi. Makanya berapa banyak orang berdoa kepada aku, kata Allah, tapi hanya mulutnya saja, hatinya tidak duduk dalam doa. Hanya doanya ya Allah ya Rahman, macam tadi minta, cuman mulutnya saja. Ininya tidak betul-betul minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berdoa kudu paham apa yang kita doa tadi itu ya. Ada orang berdoa menangis. Kenapa adik menangis? Ya, tak paham orang bahasa Arab semua katanya. Ya, boleh kita doa pakai bahasa Indonesia pribadi. Kalau jamaah udah dipimpin sama satu aja mewakili udah paten tuh. Itulah beda jamaah sama sendirian. Jangankan doanya, sembayangnya saja 99% diterima. Kalau berjamaah bahkan 100% diterima.
Udah pasti itu. Kenapa? Salat berjamaah ini misalnya nggak ada yang khusyuk, cuman satu orang yang khusyuk, itu diangkat semua, terima. Satu yang khusyuk lah. Belum tentu imam khusyuk. Kenapa? Tadi sembahyang lupa mengunci kereta. Sempet nanti lupa pula lah ngunci kereta, ke situ aja dia. Memang nggak batal sembahyangnya, cuman nggak khusyuk. Ya, doanya pun nggak khusyuk. Bisa jadi karena doa tukang becak tadi itu, amin katanya. Tapi dia atau sembahyang betul-betul dia itu. Satu yang khusyuk diterima semuanya. Tapi kalau dia sendirian, nah ini serahkan sama Allah ini. Sendirian lebih banyak. 2 atau 3, udah atau belum? Ya. Kadang-kadang rakaatnya pun 2 atau 3. Ya, kadang-kadang rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Sehingga bingung dia. Itu namanya kalau sendirian sama kayak satu lidi dipatahkan, gampang. 100 lidi dipatahkan lah, tidak bisa itu. Makanya wajar 40 hari kita sembahyang berjamaah sama imam takbir kita takbir, insya Allah mati husnul khotimah. Itu namanya apa? Aktif berjamaah. Itu namanya alaikum bil jamaah. Kemudian diiringi oleh musannif itu dengan selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak akan mendapat kebahagiaan, orang yang tidak pernah baca selawat kepada Rasulullah. Orang yang ketika dengar azan tidak mau menjawab, itu sama itu, tidak akan mendapat kebahagiaan akhiratnya. Idza sami'tul muazin faqulu misla ma yaqul. Kalau ada azan, jawab seperti apa yang dilantunkan azan tadi itu, kecuali kalimat hayyan as-shalah dan hayyan al-falah, jawabannya la haula wala quwwata. Orang saudara umat Islam yang minta tolong kepadamu, kamu menolak menolongnya tadi itu, ya, tidak punya sifat empati, tidak punya sifat rumongso sama orang lain tadi itu ya. Kemudian tidak mau mendoakan umat Islam, termasuk itu. Makanya kan Allah sendiri udah dalam Qur'annya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ampunkan dosa kami dan dosa yang sudah meninggal tolong juga dimintakan ampun sama Allah. Itu doa. Di dalam sembahyang pun dipakai assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nah, itu didoakan tuh orang soleh semua. Makanya Allah digelar Rahman dan Rahim. Semuanya sifat Allah terangkum dalam Rahman dan Rahim. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya mana salawat? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bermula rahmat Allah. Nah, di sini rahmat Allah. Kenapa enggak salawat Allah? Bahasa Arabnya wassalatu, artinya rahmat Allah. Karena salawat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Kalau Allah berselawat itu artinya Allah memberikan rahmatnya kepada Rasulullah. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat sama orang yang muhsin, yang berbuat baik. Itu rahmat itu. Jadi bukan Allah baca selawat, bukan. Tapi kalau malaikat berselawat itu artinya istighfar, ya, memohonkan ampun untuk tasrif, kemuliaan mereka. Jadi kalau kita memfatihkan malaikat boleh, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Al-Fatihah boleh, tapi manfaatnya bukan untuk malaikat, balik sama kita. Iman malaikat tuh gak naik gak turun, stabil gitu aja imannya para malaikat itu. Imannya Nabi naik terus, gak turun-turun. Yang turun terus imannya siapa? Iblis. Iblis itu terus turun tuh, gak pernah naik itu iblis. Nah kalau kita baru naik turun, lebih banyak naiknya daripada turunnya. Alhamdulillah. Jadi Allah berselawat namanya rahmat. Kita berselawat namanya doa. Ya Rasulullah sibulan kirim salam, berselawat, bilang sama dia nanti kutunggu di jembatan titian Sirotol. Nah itulah enaknya kalau kita kirim Fatihah sama Nabi, selawat sama Nabi, nanti kita ditunggunya di jembatan itu.
Kita ini yang bukan alim-alim kali, yang penting bisa selamat dari jembatan itu, alhamdulillah lah pokoknya. Karena itu perjalanan terakhir. Setelah itu ya udah ke surga, yang ke neraka, yang ke surga tadi itu ya. Makanya kalau berwudu ingat doanya, Allahumma sabbit qadami 'ala sirat. Kan bolak-balik diingatkan dalam berwudu, jangan ngomong-ngomong makruh. Pas berwudu cerita belanjaan. Cabai mahalnya luar biasa, perempuan segini sambil berwudu itu makruh. Jangan membiasakan mengerjakan yang makruh. Sambil berzikir, terutama kaki. Allahumma sabbit qadami 'ala sirat. Tetapkan kakiku bisa melewati jembatan sirat. Wah, enggak apal malah bahasa Arabnya, ya pakai bahasa Indonesia lah. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Dalam hati boleh, boleh. Itu namanya kata hatim al-asam, berwuduklah dengan 2 kali wudhu. 1, kakimu dibasuh. Yang kedua, hatinya juga ngomong. Yang kedua, baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa melewati. Yang ketiga, baca malaikat di dekat titian itu nanti menanti orang-orang yang ada tiket yang dipegang malaikat. Dalam Durusamin itu di pinggir ada itu. Ada golongan orang yang dipegang tangan malaikat, dibantu melewati dibantu malaikat. Ternyata tiketnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuman itu aja tiketnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita tahu fadilahnya, wah lebih terarah ngamalkannya tadi itu ya. Nah, baru yang keempat untuk perempuan, laki-laki nggak dapat. Ketika haid baca doa. Apa doanya? Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambi. Ajari sama anak gadisnya. Yang sama neneknya nggak haid lagi ya. Tapi ndak apa-apa lah, waktu biyen nggak ngerti lo malim, saiki ngerti wis kasep, wis monopos, nggak apa-apa diamalkan aja. Kan nggak apa-apa kan, walaupun nggak haid lagi. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli zambin jawaz ala sirat. Nah itu yang dipersiapkan. Kita ngaji ini kan mempersiapkan untuk kesananya, apalagi mau dicari di dunia nih. Waktu di dunia cuma 3, waktu kemarin, waktu sekarang, akan datang. Udah itu aja waktunya. Waktu kemarin itulah masa lalu, biarlah utang bayar ya. Utang sama Allah dan utang sama manusia ya. Kalau banyak utangnya baca selawat, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad 1000 kali. Orang utangnya banyak kok. Minta dengan berkat selawat ini, ya Allah tolong aku berikan rezeki untuk bisa melunasi hutang-hutangku ya Allah. Waktu sekarang, nah dia waktu ini ya. Kalau kamu berada di waktu pagi jangan menanti waktu sore. Kalau kamu udah waktu sore jangan menanti waktu pagi. Ini sekarang ini ya, sekarang. Maka Nabi gak pernah itu besok Nabi kalau malam makanan sedekahkan semua. Besok Nabi, besok itu rupanya kamu, kata Rasulullah. Kalau kita, wah makin dipanasi makin penak itu ya. Sampai beli kulkas ya. Itu makanya kata dokter, penyakit nang cangkemmu ini, penyakit semua di sini semua. Dokter ya begitu ngomongnya. Makanan itu ya termasuk. Kalau dulu nggak ada itu penyakit urat kejepit, nggak ada tuh. Dulu penyakitnya gatel, panu, kadas, kurap, itu aja pokoknya. Karena makanan tadi itu ya. Dan waktu yang akan datang ya, sangat cepat. Waktu yang jauh masa lalu. Yang akan datang ini cepat sekali. Maka yang paling dekat sama kita ya kematian ini. Istiqdad lil maut wajibun. Mempersiapkan mati hukumnya wajib. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha man qalaha 25 maratan. Jangan
tinggal bacaan itu sebanyak 25 kali. Idza mata ala firashihi a'tahallah ajra syahid. Kalau kamu meninggal di tempat tidurmu atau di tempat yang lain, kamu akan dikasih gelar mati syahid. Kan lumayan ini. Mati syahid enggak ada balasan kecuali surga. Bermula rahmat Allah dan salamnya itu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad itu panggilan di dunia, di langit namanya Ahmad. Nabi itu punya nama 201. Nama Nabi seluruhnya 201. Kalau kita ingin tahu orang yang sering mengamalkan dalail, itu orang mengamalkan dalail hari Senin, itu ada itu. Semua asma Nabi disebutkan tuh. Ya, Ahmad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatibul Umam sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang dulu kalau baca Yasin, baca apa dia? Sallallahu alaihi. Orang dulu kalau baca Yasin sallallahu alaihi wasallam. Karena Yasin itu juga nama asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pengamal dalail itu insyaallah kuburannya diselamatkan Allah. Jasadnya enggak busuk itu. Karena dia ahli selawat. Senin sampai sini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, balik lagi Senin, Selasa, Rabu. Setiap hari itu baca. Satu buku itu dibagi-bagi nanti. Ya. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, 70 tahun meninggal, jasadnya masih utuh. Pesan-pesan ke fakih, jasad yang selamatkan dia bahagia. Baca selawat. Banyak bentuk selawat, di antaranya dalail khairat. Itu kisah dalail itu begini. Syekh Muhammad Sulaiman Al-Jazuli berdakwah ke sebuah kampung. Ketika mau sholat zuhur nggak ada air, tiba-tiba ada sumur tapi nggak ada timbanya, nggak bisa diambilnya. Datang anak-anak, ya Tuhan sih kenapa nggak bisa ngambil? Nggak ada timbanya. Ah masa Tuhan saya nggak bisa ngambil katanya. Kamu bisa rupanya, bisa Tuhan saya. Ditengok sumur tadi, diludahinya, naik air, Jadi Tuhan saya beruduklah dia. Jangan kemana-mana ya, sini aja. Habis sholat zuhur berdoa dipanggil. Kamu kok bisa seperti itu? Dari mana caranya? Apa katanya? Dari kecil, dari bayi, dari kecil sampai sekarang tidak basah, tidak pernah kering dari baca selawat. Dari situ dia beruzlah, uzlah, menyendiri selama 40 hari. Ya, sholat taubat, sholat hajat, ya dapat ilham dari Allah. Menyusun bentuk-bentuk selawat, susunnya puji-pujiannya, terbentuklah namanya dalail khairat. Itulah asal-usul kitab dalail Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Cuman nggak boleh orang ngamalkan itu sebelum dapat sanad dan ijazah dari gurunya, karena cara masuknya ada. Nggak semuanya itu bisa beli buku ngamalkan, nggak bisa. Boleh malin boleh, cuman tidak dapat sirnya tadi itu. Karena itu sambung sampai kepada pengarangnya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantilah hatam ini kita nanti ijazah dalail. Hatamnya buku apa enggak ngerti, pokoknya hatam. Nah, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bacaannya? Syafaatnya ya. Mendatang ia dengan selawat atas Nabi karena warid daripada hadis. Kenapa pengarang ini menulis selawat? Itu ada hadis nih. Man shalla alayya fi kitabin. Nah ini dia. Ya, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu madama ismi fi dalikal kitab. Barang siapa selawat ia atasku di dalam kitab. Nih, saya beli kitab, saya tulis selawat. Nah kan? Tuh. Ini saya nulis ini. Selawat. Setiap beli kitab tulis selawat. Dulu waktu saya mondok saya bingung loh. Anak santri bukan nama dibuat selawat ini ya. Apa rahasianya? Rupanya ini rahasianya. Ini halaman 4 nih, ada hadis nih. Barang siapa selawat di atasku dalam kitab. Dia beli kitab, ditulisnya selawat. Ya. Niscaya senantiasa malaikat memintakan ampun ia baginya selama ada namaku dalam demikian kitab itu. Tuh. Ini kan kitab para ulama.
udah nulis selawat di sini, dia yang dapat. Kita kan pengen juga. Karangan kita belum ada, beli kitab, tulislah selawat. Selama selawat itu kita tulis di sini masih ada, kita meninggal terus dapat ampunan Allah terus, sebab menulis saja. Ya, bagi yang megang kitab, kalau nggak megang kitab ya baca aja selawat tadi itu banyak-banyak. Artinya kalau kita punya kitabnya itu, ya sama itu. Bismillah juga bisa ditulis, Bismillah juga bisa dibaca. Barang siapa menulis Bismillah sekali aja dengan niat mengagungkan Allah, nulis selawat dengan niat mengagungkan Rasulullah, maka dosa yang akan datang akan lalu diampunkan Allah. Hanya nulis saja. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad. Banyak fadilah, banyak kesempatan untuk dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semaksimal mungkin kita raih semuanya tadi itu ya. Karena ya, kita jadikan tumbuk-tumbuk, mudah-mudahan kan kita nggak tahu mana yang terima Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amal nulis bismillah itu terima Allah. Kita nggak tahu juga. Karena ketaatan ridho Allah dirahasiakan dalam bentuk taat kita. Nggak ada yang tahu itu. Tugas kita yang penting mengabdi sama Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Cuman satulah, ridho Allah dinyatakan. Kapan? Ketika kita di bawah. Ketika kita di bawah, ketika kita nggak punya, ketika kita susah dan kita nggak pernah ngeluh dan kita nerima apa yang diberikan Allah dan tetap taat sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sedikit engkau ridho rezeki itu, walaupun gak banyak kau dapat hari ini, tapi gak pernah ngeluh kepadaku, maka sedikit amalmu itu akan kuterima, kata Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu aja udah senang awak. Ya. Kalau udah diterima Allah sedikit aja amal, oh, alhamdulillah ini. Karena kan yang dicari ini gak banyak, ridho dan rahmatnya. Makanya bersyukur kalau kita pernah susah. Betul itu. Bersyukur kalau kita pernah di bawah. Ya, cuman mempraktekkan sabar kalau kita nggak terasa. Ya dikasih dulu lah. Selama ini kan kita ngasih nasihat, sabar ya. Pas giliran kita, oh ternyata ngucapkannya praktek no. Ya tidak semuanya orang bisa tadi. Saya punya jamaah di Kampung Kolak. Dia betul di kereta di bawah jendela. Sore-sore lah itu. Betul kereta bangkit, kena jurut jendela, bocor kepalanya. Pak Usop sabar atau syukur? Dua-duanya nggak usah. Dua-duanya nggak usah. Nggak dapat lah, nggak intu lah kok ngono ya. Ya kalau dia sabar, innalillahi, itu sabar itu. Nahan. Tapi kalau dia syukur, alhamdulillah, sanggup. Ngeluari kereta jempol kena caga, kira-kira alhamdulillah atau innalillah? Bagi kita nih, kita diuji nih ya. Itu yang terjadi sama Robi atau Ladawiyah. Kakinya berdarah pun kesandung batu, lepas jempol kukunya itu, fatabas sama, dia tersenyum aja dia. Orang lain gila nih Robi'an, udah sampai begitu tersenyum. Apa katanya? Hada min indillah, ini dari Allah. Gak ada itu iki sopo sing gawe aku ya. Gak ada ngono, gak ada ke situ dia. Baliknya sama siapa? Allah. Itulah orang yang tidak banyak amalnya, tapi pasrahnya sama Allah itu luar biasa. Itu namanya apa? Berkat selawat. Orang-orang rajin berselawat itu hatinya bersih. Sambil naik kereta, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita mungkin dari naik kereta pulang pergi selama 1 hari itu ada 1000 kali itu mungkin. Nggak usah dihitung lah pokoknya. Kita aja baca setiap keluar sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah udah 1000 kali itu. Kalau udah 1000 kali, alhamdulillah jaminan kita nggak diazab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ada asmaku dalam kitab itu, maka selama itulah Allah akan malaikat memintakan ampun ia baginya
selama ada namaku itu dalam demikian kitab itu. Malaikat yang memintakan ampun. Dan dihimpunkan salam dengan selawat itu karena hendak melepaskan daripada makruh menunggalkan salah satu daripada keduanya, selama tiada tempat yang datang warid menunggalkan akan dia. Tuh. Kalau baca selawat harus pakai salam. Contoh, Allahumma sholli wa sallim, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sallallahu alaihi wasallim, terbalik. Sallallahu ujungnya wasallam. Tapi kalau sholli wasallim. Jadi kalau kita baca selawat hendaknya pakai digabung. Allahumma sholli wasallim boleh, sallallahu alaihi wasallam boleh. Pokoknya dua ini jangan dipisahkan. Kenapa? Karena Quran ngomongnya gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Shollu wa sallimu. Karena Qur'annya begitu, kamu jangan menunggalkan. Sampai kapan? Selama tidak ada hadis datang. Kalau ada hadis boleh. Contoh, ya nih. Teman tadi itu ya. Selama tidak ada warid menunggalkan akan dia. Adapun jikalau datang warid tawarid hadis dengan menunggalkan dia, maka tiada makruh menunggalkan dia. Syekh Abdul Qadir Jilani nanya, ya Rasulullah, bagaimana cara aku bersalawat kepadamu? Kata Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa enggak pakai wasallam itu? Enggak pakai wasallam. Nah, itu boleh. Maka disuruh pondok Jawa Timur itu zikirnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, enggak pakai wasallam. Kenapa? Karena mura'atul urud, menjaga hadis. Hadisnya seperti itu. Jadi enggak apa-apa kalau Nabi bilang gitu, ya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu namanya tidak pakai wasallam. Sama itu pakai Sayyidina kan begitu juga itu ya. Kalau kita lihat dari selawat Ibrahimiyah kan enggak ada Sayyidina itu. Kalau kita lihat hadisnya ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Kan enggak ada Sayyidina itu. Maka kalau kita enggak pakai Sayyidina namanya mura'atul urud, menjaga hadis. Tapi kalau pakai Sayyidina, saya enggak bisa enggak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu namanya mura'atul adab, menjaga adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab. Dan ketahui olehmu bahwasanya makna salat pada lughat itu doa. Salat itu artinya doa baik balik sama kita. Jadi kalau kita berselawat artinya mendoakan baik sama kita. Makanya pasti diterima 1000%. Dan kata setengah makna dengan nisbah bagi Allah rahmat. Artinya selawat itu jika datang daripada Allah dinamakan rahmat. Kasih sayang bertambah-tambah kasih sayang Allah kepada Rasulullah SAW. Ketika hidupnya, ketika matinya sama itu. Artinya telah menurunkan oleh Allah akan kebajikan atas Rasulnya. Ya, Nabi Muhammad itu kan perbuatannya wajib sama mubah, wajib sama sunnah. Mubah nggak ada. Makruh apalagi, haram apalagi. Kita ini yang lima-limanya kena. Kalau nggak wajib, hari ini kita posisinya wajib karena ngaji. Nanti habis ini kita sholat wajib posisinya. Nanti habis ngaji, habis sholat sunnah. Nah, sunnah itu. Habis itu pulang masing-masing. Ditawari orang makan jengkol, makruh. Ya kan? Tiba-tiba merasa mencaci makanan gak enak, haram. Masing-masing itu. Makanya kita nggak bisa terlepas dari dosa. Makanya wajar ketika habis sembahyang kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Ada astaghfirullah min taksiri fi ibadati adada anfasi. Itu namanya apa? Dan jikalau datang daripada malaikat dinamakan istighfar. Malaikat baca selawat, ya. Malaikat berselawat sampai waktu Nabi lahir aja seluruh malaikat turun semua itu.
Nah, sampai ada ketika Nabi Isra Mi'raj malaikat enggak berdiri untuk menyambut Rasulullah, dipatahkan sayapnya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khairul anam. Abdullah bin Umar, iya tuh, ketika dia duduk kakinya kram, kesemutan. Pernah gitu ya? Kata sahabat, pegang kakimu, sebut sebaik-baik manusia. Siapa itu? Muhammad bilang, tekan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad. Nah, nanti bisa baik sendiri itu kesemutannya tadi. Itu namanya asma berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada namanya selawat Nurizati. Allahumma shalli wa sallim ala Nurizati. Itu kalau misalnya kita punya cucu, anak rewel nangis saja. Tahu kan? Udah malam nangis saja ya. Nanti tulis selawat Nurizati itu. Cuman begitu pas kalimat Muhammadnya, mimnya itu dibesarkan. Nah, kenapa dibesarkan? Tulis nama cucu kita dalam mim tadi itu. Siapa namanya? Fatimah Az-Zahra. Nah itu aja. Tapi di dalam mimnya Muhammad. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala nuri zati sidina Muhammad. Tinggal beda aja kan? Tulis namanya. Teruskan selawatnya. 2 baris selawatnya tadi. Terlibat. Letakkan di pinggir anak tadi itu ya. Insya Allah nggak rewel, nggak nangis saja. Mim yang kedua, yang deket dal dia. Nanti tengok aja Nurizati. Jadi kalau kita nengok di internet ada di mana itu Nurizati, selawat Nurizati. Mim yang deket dal tadi itu. Nah terakhir, dan jikalau datang daripada manusia dan jin, manusia ada yang baca selawat, ada juga yang baca selawat. 1 kebalas 10, 10 kebalas 100, 100 kebalas 1000. 1000 kamu baca, aku pastikan jasadmu tidak akan disentuh api neraka. Ya kurang apa juga? Masa ragu dengan tawaran Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau 1000 kali pakai selawat Jibril. Yang salat Badar. Salat Badar, salatullah salamullah. Saking menghayatinya, pagi belum siap itu. Kalau selawat itu walaupun kita enggak paham artinya, diterima Allah. Putar aja sallallahu alaihi Muhammad. Beli tasbih yang 1000 itu ada. Tasbih yang 1000 ada. Saya beri kasih sama guru saya tasbih. Sekali putar 500. Jadi kalau beramal gini kan lu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dalam hati kok nggak habis nanti. Lama juga rupanya. Habis. Enak pakai tek aja lah, tek. Pas kena 10 ngantuk 1 jam. Tengok ya baru 10 ngantuk 1 jam. Memang kalau mau beramal setan tuh udah bisikin ini. Ujian beramal cuma 1, ngantuk. Memang luar biasa itu. Ngantuk, dan kita kalanya pas ngantuk langsung geletak. Tapi kalau ngantuk situ aja patit tuh. Pas ngantuk situ aja. Nah, kalau pakai tasbih digital nggak bisa dibohongin. Kalau tasbih gini, kayaknya udah sampai ini. Padahal baru 3 udah ngantuk dia, udah sampai, udah jatuh. Sampai baca Quran pun bisa jatuh. Luar biasa tuh setan dia. Ingin digagalkan, diberatkan tadi itu ya. Nah, jadi kalau kita udah berhasil, makanya kalau kita masih ngantuk, berdiri, berpindah ke sebelahnya. Berpindah, sunnah kita berpindah. Berpindah-pindahlah pokoknya masih ngantuk tadi itu ya. Yang jin beramal ngantuk. Tapi dengan handphone, TV nggak pernah ngantuk, melek wae gue. Mau baca Quran udah, mau baca Quran aja, mau ngambil ini udah, udah berapa kali nguap itu. Itulah iblis tadi itu nggak akan diam selama rohmu masih dalam jasad. Selama itu kamu akan diganggu sama dia tadi itu ya. Bukankah manusia saja, jin dan lainnya, kayu pun berselawat, pohon itu berselawat sama Rasulullah itu. Dan batu itu pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ada yang meninggal keluarga 40 hari misalnya, udah bisa lah itu kita beli batu kulhu. Beli 2 goni, letakkan di sama jamaah, masing-masing ngambil jamaah 1 genggam. Baca kulhu. Cuman suruh baca itu aja ya. Udah.
nanti satukan, letakkan di makbaronya. Alhamdulillah, minta tolong, namanya diundangkan untuk baca kulhu tadi itu. Itu jarang dibuat orang itu. Yang nggak tahu itu beli batu kulhu langsung serak-serakkan aja. Kan langsung serakkan, dibaca dulu batu kulhunya. Sekarang gini Malim, orangnya dikit, batunya dibuat banyak, cuman Malim? Caranya ada dua. Kalau memang batunya banyak, orangnya dikit, diwasolkan bacanya. Ambil satu genggam, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau cuma 5 biji kita dapat, satu-satu dibuatlah. Satu-satu dibuat. Kan banyak itu orangnya tadi. Itu namanya ibaratnya berapa orang yang banyak baca tadi itu. Besoknya baru dibawa ke kuburan. Serakkan itu. Mudah-mudahan sabbaha lillahi ma fis samawati, bertasbihlah itu semuanya yang di langit dan di bumi, memintakan ampun kepada jenazah. Boleh itu diwasiatkan sama keluarga nanti itu. Batu ya, dinamakan doa. Semua itu manusia, jin, kayu, batu, semuanya itu namanya doa. Artinya memohon oleh mereka itu akan Allah menambahkan rahmat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendoakan Nabi, baliknya sama kita. Mendoakan malaikat, baliknya sama kita. Karena Nabi sudah sempurna. Bilang sama mereka, wahai Jibril, nanti ku tunggu jembatan titian Siratal Mustaqim. Ya mudah-mudahan kita bisa melewati jembatan titian Siratal Mustaqim sampai sama keluarga masuk ke dalam surga Jannatun. Ya amin ya rabbal alamin. Akan datang dia faidatun. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim. Iftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah waftah qulubana bi futuhil arifin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi.